Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizpan Sade Panggau dengan NIM 2001131. Saya dari Teknik Perminyakan D 2020. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam materi dengan tema termolisis polietilen densitas tinggi ke produk minyak bumi. Degradasi termal polimer plastik menjadi metode yang semakin penting untuk konversi bahan plastik menjadi bahan kimia dan produk kimia, produk minyak yang berharga. Dalam karya ini, polietilen densitas tinggi perawan HDPE dipilih sebagai bahan untuk pirolisis. Sebuah sistem reaktor pirolisis sederhana telah digunakan untuk pirolisis HDPE perawan dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil produk cair pada kisaran 400 derajat Celcius hingga 550 derajat Celcius. Analisis kimia minyak pirolitik HDPE menunjukkan adanya gugus fungsi seperti alkana, alkena, alkohol, ether, asam karboksilat, ester, dan pita substitusi cincin vinil. Komposisi minyak pirolitik dianalisis menggunakan GC-MS dan ditemukan bahwa konstituen utama adalah N-oktadenskane, N-heptadekane, 1-pentadekane, oktadekane, pentadekane, dan 1-nonadekane. Sifat fisik minyak pirolitik yang diperoleh mendekati fisik campuran produk minyak bumi. Selanjutnya kita masuk ke dalam perkenalan. Bahan plastik terdiri dari proposisi yang terus meningkat dari limbah kota dan industri yang masuk ke TPA. Karena banyaknya limbah plastik dan tekanan lingkungan daur ulang, plastik telah menjadi subjek utama dalam industri plastik saat ini. Pengembangan teknologi untuk mengurangi sampah plastik yang dapat diterima dari sudut pandang lingkungan dan hemat biaya telah terbukti menjadi tantangan yang sulit karena kompleksitas yang melekat pada penggunaan kembali polimer, menetapkan proses optimal untuk penggunaan kembali daur ulang bahan plastik. Dengan demikian, tetap menjadi tantangan dunia di abad baru ini. Bahan plastik menemukan aplikasi di bidang pertanian serta dalam kemasan plastik yang merupakan pasar bervolume tinggi karena banyak keunggulan plastik dibandingkan bahan tradisional lainnya. Namun, perekahan termal atau pirolisis mengakibatkan degradasi bahan polimer dengan pemanasan tanpa adanya oksigen. Proses ini biasanya dilakukan pada suhu antara 500 dan 800 derajat Celcius dan menghasilkan pembentukan arang terkarbonisasi dan fraksi volatil yang dapat dipisahkan menjadi minyak hidrokarbon yang dapat terkondensasi dengan gas bernilai kalori tinggi yang tidak dapat berkondensasi. Proposisi masing-masing fraksi dan komposisi yang tepat terutama tergantung pada sifat sampah plastik dan juga kondisi proses. Berikut merupakan karakteristik degradasi termal hidrokarbon berat dapat dijelaskan dengan item berikut. Yang pertama itu produksi C yang tinggi 1S dan C2S dalam produk gas. Yang kedua, olefin kurang bercabang. Yang ketiga, beberapa diolefin dibuat pada suhu tinggi. Yang keempat, selektivitas bensin buruk, yaitu produk minyak memiliki distribusi berat molekul yang luas. Yang kelima, produk gas dan kokas tinggi. 6.
reaksi lambat dibandingkan dengan reaksi katalitik. Baik, slide selanjutnya yaitu High Density Polyethylene (HDPE) adalah bahan plastik komoditas terbesar ketiga di dunia setelah polivinil klorida dan polipropilena dalam hal volume. Ini adalah bahan termoplastik yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen yang bergabung bersama membentuk produk dengan berat molekul tinggi. Pengaruh suhu dan jenis reaktor pada pirolisis HDPE telah dipelajari dan beberapa hasilnya ditinjau. Baik, slide selanjutnya ini merupakan beberapa hasil yang telah ditinjau. Yang pertama itu, Wallis dan Bhatia telah melakukan degradasi termal polietilen densitas tinggi dalam ekstruder reaktif pada berbagai kecepatan skrup dengan suhu reaksi 400 derajat Celcius dan 425 derajat Celcius. Model kinetik kontinu digunakan untuk menggambarkan degradasi polietilen densitas tinggi dalam ekstruder reaktif. Ditemukan bahwa kerusakan acak murni dan tingkat pemotongan yang lebih ketergantungan pada hukum daya pada ukuran molekul 0,474 paling baik. Menggambarkan data eksperimen, perbedaan terbesar antara prediksi model dan data eksperimen adalah wilayah ukuran molekul besar pada waktu tinggal yang singkat. Namun ini hanya menyumbangkan persentase yang sangat kecil dari total distribusi dan dikaitkan dengan adanya mekanisme reaksi inisiasi cepat yang hanya signifikan pada konversi rendah. Kemudian yang kedua, Conesa dan kawan-kawan mempelajari produksi gas dari polietilen HDPE pada 5 suhu nominal mulai dari 500 derajat Celcius hingga 900 derajat Celcius menggunakan reaktor fluidized sunbed, dekomposisi primer HDPE dan reaksi perekahan lilin terjadi di dalam reaktor. Hasil dari 13 produk pirolisis, metana, etana, etilen, propana, propilena, asetilena, butana, butilena, pentana, bexena, toluena, silena, dan stirena dianalisis sebagai fungsi dari kondisi operasi dari studi pirolisis HDPE dalam reaktor fluidized sunbed. Mereka telah menemukan bahwa hasil gas total yang diperoleh meningkat pada kisaran 500 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius dari 5,7 hingga 94,5% pada suhu yang lebih tinggi. Hasil total gas sedikit menurun. Baik, yang ketiga itu ada Walendowski, merupakan 2 rangkaian percobaan perekahan polimer limbah. Seri pertama dari polimer cracking, percobaan dilakukan dalam reaktor kaca 0,5 desimeter kubik, volume pada tekanan atmosfer dan dalam kisaran suhu 350 sampai 420 derajat Celcius. Yang kedua di autoclave di bawah tekanan hidrogen 3 sampai 5 megapascal dalam kisaran suhu 380 sampai 440 derajat Celcius. Pengaruh parameter perekahan yaitu suhu reaksi, keberadaan dan jumlah katalis perekahan, komposisi umpan polimer pada hasil produk, dan komposisi fraksi gas dan cair dibahas. Dinyatakan bahwa pemilihan parameter proses
yang tepat memungkinkan untuk mengontrol dalam kisaran terbatas distribusi komposisi produk serta hasil dan komposisi fraksi gas, bensin, dan minyak diesel. Walendowski melakukan eksperimen perekahan polimer limbah dalam reaktor tabung aliran kontinu. Komponen utama unit reaktor adalah extruder ulir sebagai pengumpan limbah plastik dan reaktor perekahan tabung yang dilengkapi dengan pencampur ulir internal. Slide selanjutnya ini ada bahan-bahan dan metode-metode. Pelet HDPE berukuran 2,5 mm diperoleh dari Reliance Industry Ltd. India dengan densitas 0,945 gram per cm kubik, indeks aliran leleh LKM nilai 0,2 sampai 15 gram per 10 menit di 190 derajat Celcius dan beban 2,16 kg dengan titik leleh 133 derajat Celcius. Digunakan untuk percobaan. Pelet plastik ini digunakan langsung dalam reaksi pirolisis termal. Analisis proximat pelet HDPE dilakukan dengan ASTMD 3173 sampai 75 dan analisis akhir menggunakan CHNS Analyzer Elementer Vario L-Cube CHNSO. Nilai kalor bahan baku ditemukan oleh ASTM D 5868 sampai 10A. Analisis termografimetri sampel HDPE dilakukan dengan instrumen Shimadzu DTG 60/60H. Berat sampel yang diketahui dipanaskan dalam wadah silika pada laju pemanasan konstan 293 K per menit dengan yang beroperasi dalam aliran nitrogen dengan laju aliran 40 ml per menit dari 32 derajat Celcius hingga 700 derajat Celcius. Pengaturan pirolisis terdiri dari reaktor Simbet yang terbuat dari tabung baja, tahan karat, panjang 145 mm, diameter internal 37 mm, dan diameter luar 41 mm. Disegel di satu ujung dan tabung outlet di ujung lainnya. Seperti yang tabel 3, analisis proximat dan akhir dari HDPE perawan ditunjukkan pada penelitian sebelumnya. Reaktor dipanaskan secara eksternal oleh tanur listrik dengan suhu diukur dengan termokopel tipe CR sampai A1 K yang dipasang di dalam reaktor dan suhu dikontrol oleh pengontrol PID eksternal. 20 gram sampel HDPE dimuat dalam setiap reaksi pirolisis. Produk cair atau lilin yang terkondensasi dikumpulkan melalui kondensor dan ditimbang setelah pirolisis residu padat atau lilin yang tertinggal di dalam reaktor ditimbang, kemudian berat produk gas atau volatil dihitung dari neraca bahan. Reaksi dilakukan pada suhu yang berbeda, mulai dari 400 hingga 550 derajat Celcius. Slide selanjutnya ini ada hasil dan pembahasan.
Yang pertama, analisis proximate dan ultimate dari Virgin HDPE, analisis terdekat dan pamungkas dari sampel HDPE perawan adalah 2,51%. Dalam analisis akhir HDPE perawan, nitrogen dan oksigen dalam sampel HDPE perawan mungkin bukan karena bahan pengisi, tetapi karena bahan lain yang ditambahkan ke resin selama pembuatan HDPE. Yang kedua, analisis TGA dan DTG dari sampel Virgin HDPE. Analisis termografimetri TGA adalah teknik analisis termal yang mengukur perubahan berat suatu material sebagai fungsi suatu dan suhu dan waktu dalam lingkungan yang terkendali. Ini bisa sangat berguna untuk menyelidiki stabilitas termal suatu bahan atau untuk menyelidiki perilakunya di atmosfer yang berbeda, misalnya inert atau pengoksidasi. TGA diterapkan dalam penentuan studi stabilitas termal atau degradasi HDPE perawan di berbagai rentan suhu. Dari kurva TGA seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, degradasi HDPE perawan dimulai pada 380 derajat Celcius dan selesai pada 510 derajat Celcius. Untuk laju pemanasan 293 K per menit dalam atmosfer nitrogen. Suhu degradasi di mana kehilangan berat 50% berlangsung sekitar 460 derajat Celcius untuk HDPE perawan. Kisaran suhu untuk limbah HDPE adalah 390 derajat Celcius hingga 490 derajat Celcius, dan penurunan berat badan maksimum terjadi pada suhu 440 derajat Celcius seperti yang ditunjukkan. Yang ketiga itu ada pengaruh suhu terhadap distribusi produk. Pirolisis Virgin HDPE menghasilkan 4 produk yang berbeda, yaitu minyak, gas, lilin, dan residu atau kokas. Distribusi fraksi ini berbeda pada suhu yang berbeda. Rantai polimer linear panjang dengan percabangan rendah dan tingkat kristalinitasnya tinggi, menghasilkan sifat kekuatan tinggi sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk berdekomposisi. Yang keempat itu ada pengaruh suhu pada waktu reaksi. Pengaruh suhu terhadap waktu reaksi pirolisis plastik HDPE perawan ditunjukkan pada laju reaksi pirolisis meningkat dan waktu reaksi menurun. Dengan meningkatnya suhu, temperatur tinggi mendukung pemutusan ikatan yang mudah, dan dengan demikian mempercepat reaksi dan menurunkan waktu reaksi HDPE dengan gas dan residu padat. Slide berikutnya ini ada karakterisasi produk cair. 4.1 FTIR, sampel minyak diperoleh pada 450 derajat Celcius. Spektroskopi inframerah transformasi Fourier adalah teknik analisis penting yang mendeteksi berbagai gugus fungsi karakteristik oleh getaran Schikorik dan bending CPH pada 14,40,22 cm. Adanya alkohol, ether, asam karboksilat, dan ester dideteksi oleh vibrasi ulur C/O pada 907,61 cm dan vibrasi tekuk C/H pada frekuensi 719,92 menunjukkan adanya pita substitusi cincin vinil. Hasilnya ditemukan konsisten jika dibandingkan dengan hasil GC/MS yang ada dalam minyak
Pada interaksi sinar inframerah dengan minyak, ikatan kimia akan meregang, berkontraksi, dan menyerap radiasi inframerah dalam rentan panjang gelombang tertentu, terlepas dari struktur molekul lainnya. Gambar 3 menunjukkan spektrum FTIR minyak HDPE murni, NS, vibrasi ulur C sampai H, adanya alkena. Keberadaan alkana terdeteksi pada 2918,68 cm. Dengan vibrasi ulur C sampai H, titik C sama dengan C, getaran regangan pada frekuensi 1647,39 cm, menunjukkan adanya alkena, kehadiran alkana terdeteksi. 4.2 GC M sampai MS dari sampel minyak. Analisis GC MS dari sampel minyak yang diperoleh dengan pirolisis termal dari HDPE perawan dilakukan untuk mengetahui senyawa yang ada dalam minyak. Slide berikutnya ini kita masuk ke dalam tabel perbandingan sifat produk kimia pirolitik HDPE dengan produk transportasi komersial. Yang pertama, diantaranya properti, spesifik gravitasi, kinematik viskositas per 40, titik nyalanya, titik tuang, GCV, IBP, FBP, bahan kimia, rumus. Yang pertama itu, properti minyak pirolitik HDPE, spesifik gravitasinya 0,8013, kinematis viskositas 3.3, titik nyalanya 10, GCV-nya 44,27. Bahan kimianya C10 sampai C20. Limbah minyak pirolitik HDPE 0,7835, kinematis viskositasnya 1.63, titik nyalanya 1, GCV-nya 42 sampai 81. Bahan kimianya C19 sampai C24. Bensin 17 0,72 sampai 0,78. Kinematis viskositasnya min, titik nyalanya 43, GCV-nya 42 sampai 46. Bahan kimianya C4 sampai C12. Diesel 0,82 sampai 0,85. Kinematis viskositasnya 2 sampai 5,5. Titik nyalanya 53 sampai 80. Bahan kimia rumusnya C8 sampai C25. Biodiesel 17, minyak produk 0,88 kinematis viskositasnya 4 sampai 6, titik nyalanya 100 sampai 170, GCV-nya 37 sampai 40. Bahan kimianya C12 sampai C22. Berat 18 0,94 sampai 0,98. Kinematis viskositasnya pada 40 lebih besar dari 200, titik nyalanya 90 sampai 180, titik tuangnya 40 itu 3 hingga 19, GCV-nya 40, IBP-nya 172, FBP-nya 350, bahan kimia rumusnya minus. Slide yang terakhir ini yaitu kesimpulan, adalah pirolisis termal dari HDPE perawan dilakukan dalam reaktor semi-bed yang terbuat dari baja tahan karat pada kisaran suhu dari 400 derajat Celcius hingga 550 derajat Celcius dan pada laju pemasaran 20 derajat Celcius per menit. Hasil cair tertinggi pada 450 derajat Celcius. Produk yang sangat mudah menguap diperoleh pada suhu rendah, dan produk diperoleh pada 500 derajat Celcius
dan 550 derajat Celcius adalah cairan kental dan lilin. Waktu reaksi berkurang dengan naiknya suhu gugus fungsi hadir dalam minyak pirolitik virgin HDPE. Mirip dengan minyak pirolitik plastik lainnya yang diberikan dalam beberapa literatur, ditemukan bahwa minyak pirolitik mengandung sekitar 25 jenis senyawa yang memiliki panjang rantai karbon dan kisaran C10 sampai C20. Sifat fisik minyak pirolitik yang diperoleh berada pada kisaran minyak pirolitik lainnya dan produk dengan kualitas sedang. Sekian dalam penyampaian materi saya pada hari ini. Apabila ada kekurangan kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.